Ia tumbuh dalam amarah dan pemberontakan. Alkohol, judi, dan pornografi sudah menjadi makanan Chandra sehari-hari. Bahkan saat masih duduk di bangku SMP, ia sudah mengecap pengalaman orang dewasa. Apa yang istilahnya yang orang dewasa lakukan, saya ingin praktek. Ya orang-orang rokok saya ikut pengen merasakan. Saya umur 8 tahun udah kenal judi. Pada saat itu ya main ya pakai gundu belakangan sama uang. Nyali besar Chandra membuat ia nekat untuk menantang gurunya sendiri. Lagi ada pelajaran itu saya nggak pernah saksikan pelajaran. Saya baca buku porno. Sempat saya lawan itu guru. Waktu saya dipukul sama guru saya tangkis. Dia bilang, "Pak, kita laki-laki keluar." Saya laporin kamu ya ke sekolah. Lu ada berantem nih? Saya ajakin berantem ke guru. Sampai saya diancam mau dikeluarkan di sekolah. Saya pikir entah gimana, saya langsung mau bakar aja tuh bangku sekolah. Kenakalan Chandra sudah tidak bisa dikontrol lagi. Selain judi dan alkohol, ia senang membuat keonaran. Saya iri dengan mereka yang maunya disayang orang tua. Orang yang paling disayangin dengan orang tuanya pasti saya ajak berkelahi, saya pukul. Pokoknya setiap kali saya ketemu teman gitu, saya ribut, berantem. Itu orang nyubit, saya balas dengan tonjok. Orang punya tampar, saya balas dengan pukulan. Pokoknya saya nggak mau ngalah sama orang dalam segala hal. Setelah saya berkelahi, ribut sama orang, ada satu kepuasan bagi saya. Di usia 12 tahun, sebuah tawaran menggiurkan dari seorang tante girang membawanya ke sebuah petualangan erotis. Ya waktu itu saya masih belum tahu ya namanya tante girang. Dipanggil saya waktu mau sekolah dengan alasan segala macam. Dia sakit, berpura-pura sakit, minta dikerokin, dibuka bayi segala macam. Namanya ya saya umur 12 tahun kan, waktu itu sebenarnya saya nggak ngerti apa-apa ya. Dengan sendirinya si tante meraba-raba apa yang bisa terangsang gitu. Dia mengajari saya untuk melakukan seperti yang diinginkan gitu. Nah sejak dari situ saya udah terbiasa. Birahi Chandra bergejolak. Tanpa rasa takut, ia melepaskan keperjakaannya kepada sang tante. Pada saat waktu saya melakukan, saya nggak punya perasaan takut, malah saya merasa senang. Rasa saya itu rasa kepuasan. Ada orang yang perhatikan saya, apalagi apa yang saya rasakan tuh seneng lah. Dalam keluguannya, ia dijadikan budak nafsu wanita itu. Bahkan hampir setiap hari, ia dipakai wanita itu untuk memuaskan birahinya. Saya melakukan hal yang seperti namanya standar cukup sering. Boleh kata hampir setiap saat. Saya pulang sekolah, dipanggil selalu. Saya merasa kehibur karena dia memperhatikan saya. Sebenarnya yang saya butuhkan perhatiannya bukan seksnya. Bertahun-tahun terbuai oleh belayan wanita dewasa, membawa Chandra masuk ke dalam petualangan yang lebih liar lagi. Puluhan wanita telah menjadi korban nafsunya. Kan saya orangnya pengen tahu, apa juga pengen tahu. Apa yang si tante ini omongin, saya praktekkan kepada orang lain. Saya juga bingung, karena apa yang saya katakan tuh mereka tuh iya aja. Contohnya ya, saya bilang, yuk kita main ke sana nonton film gitu. Saya nonton, ya saya raba-raba segala macam, si terangsang, saya lanjutkan di rumah keluarga si perempuan. Semakin hari kelakuan Chandra makin menggila. Sepertinya semua kejahatan sudah ia lakukan. Obat-obatan, minum, judi, perempuan, apa yang dilarang oleh Tuhan, saya lakukan dengan sesering mungkin. Saya merasa frustasi dengan kehidupan saya karena saya itu selalu anak yang terbuang. Sejak kecil, bukan kasih sayang yang Chandra rasakan. Seringkali ia disesah oleh pamannya sendiri. Kalau salah sedikit dipukul dengan sapu lidi. Kalau dipukul, itu sapu lidi hancur, harus kita kumpulin lagi untuk mukul diri saya sendiri. Sungguh malang nasib Chandra. Ia tidak pernah mengenal siapa orang tua kandungnya. Saya merasa gimana ya, kecewa. Kok saya tinggal sama nenek, nggak dengan orang tua. Sedangkan anak-anak yang saya lihat tinggalnya sama orang tua. Saya seperti ya anak terbuang. Saya sama sekali nggak pernah merasakan yang namanya dekapan orang tua sampai besar. Nggak pernah saya merasakan dekapan kasih sayang orang tua. Karena saya benci sosok ibu perempuan
yang melahirkan saya tanpa menyayangi saya. Kekecewaan Chandra seakan tak terobati. Ia pun memutuskan untuk pergi dari rumah neneknya dengan cara yang bodoh. Saya bilang dengan pacar saya udah gak suka lagi tinggal di rumah. Saya bilang saya mau keluar. Bagaimana cari jalan keluar? Saya bilang bagaimana kamu hamilin? Mereka akhirnya menikah dan Chandra keluar dari rumah neneknya. Kebenciannya terhadap ibunya membuat ia semena-mena terhadap wanita, khususnya istrinya. Sang istri pun kabur dari rumah. Namun ketika ia kembali, sebuah rencana jahat telah Chandra siapkan. Nah, jadi saya kembalinya dengan istri hanya untuk menyakiti, bukannya untuk mau kembali. Saya pacaran lagi dengan perempuan lain. Nah, istri saya yang pertama nggak mau diceraikan. Tanpa memperdulikan perasaan sang istri, Chandra membawa selingkuhannya tinggal di rumah. Jadi saya kembali dengan istri, ingin membalas. Ya memang saya pernah bicara dengan istri saya, kalau memang mereka bisa akur atau saling ya sakit hati atau gimana, kamu saya ceraikan dua-duanya, bukan satu, dua-duanya saya ceraikan. Pernah saya baca buku harian istri saya yang pertama, dia merasa ya sedih ya karena apa yang disayangi itu suaminya tuh tidur dengan istri yang kedua gitu. Itu pun tidak menyadarkan Chandra. Ia malah kembali terlibat perselingkuhan dengan dua wanita yang ia jadikan istri mudanya. Sampai sebuah peristiwa mengusik hatinya. Anak pertamanya jatuh sakit dan terancam tidak selamat. Pas dikala anak saya sakit, itu anak yang bikin saya terharunya, Papa nggak usah Papa nangis, Papa nggak usah takut karena Tuhan bersama saya. Bilang, Pak, tolong ambil Alkitab. Papa, Indri pengen Alkitab. Alkitab itu dibaca kemudian terus ditaruh tempat tidur dia, di samping dia. Tiba-tiba sebuah perasaan bersalah mendesak hatinya. Nah di situ saya nggak bisa menahan haru saya menangis sekencang-kencangnya. Minta ampun sama Tuhan. Saya berdoa, Tuhan, tolonglah saya. Berikan anak saya kesembuhan Tuhan. Saya akan sadar, saya akan tobat. Kalau Tuhan berikan anak saya kesembuhan, saya akan bertobat. Apa yang Tuhan inginkan dari saya akan sepenuhnya mencurahkan diri saya untuk Tuhan. Saya minta ampun sama Tuhan karena mungkin kesalahan-kesalahan saya di masa lalu sehingga anak saya yang menanggung semuanya itu. Saya itu orang yang paling berdosa lah. Nggak ada yang dosanya seperti saya gitu. 5 hari kemudian, sebuah keajaiban terjadi. Anaknya dinyatakan sembuh. Namun saat Chandra menikmati kebahagiaan itu, sesuatu yang naas menimpanya. Saya jatuh stroke. Pada saat stroke, ya itulah saya frustasi. Saya inginnya mati. Lihat saudara-saudara saya yang stroke, kebanyakan nggak bisa sampai seperti kayak orang-orang. Bisa berdiri lagi, jalan, nggak bisa. Tapi kan saya mendingan mati saya. Kemalangan tak berhenti sampai di situ. Keempat istrinya meninggalkan Chandra. Semua istri saya 1, 2, 3, keempat semuanya pisah sama saya karena laki-laki. Chandra sempat menyalahkan Tuhan, tapi ia kembali teringat akan janji yang pernah ia ucapkan kepada Tuhan. Seluruh hidupan saya bilang saya akan mengabdikan saya kepada Tuhan. Pikiran saya yang satu, menyembah Dia, menjadi pelayan Dia. Itu aja pikiran saya. Hari itu Chandra membuka hati dan mengampuni orang-orang yang telah menyakiti hatinya, termasuk sang ibu. Saya langsung mencium kaki ibu saya, minta ampun dosa-dosa saya. Nih, ampuni salah dosa saya nih, yang selama ini telah membuat mami ketati sama saya. Untuk pertama kalinya, Chandra merasakan pelukan seorang ibu. Selama umur kurang lebih 44 tahun, baru saya mengalami pelukan seorang ibu. Senang sekali. Saya baru menyadari bahwasanya siapa sih orang tua yang nggak sayang sama anak. Saya baru mengalami satu pemulihan. Ya saya penuh dengan sukacita yang tak terbayangkan. Aku sih ngeliat perjuangan Bapak tuh benar-benar,
dalam keadaan papa yang lagi sakit, tapi papa tetap berjuang buat anak-anaknya. Bangga lah ya. Itu salah satu teladan dalam hidup aku gitu. Saya merasa ada satu sukacita yang begitu besar dalam hidup saya. Tuhan itu sangat baik, asal kita mau bertobat dan akan ampuni dosa-dosa kita.